Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih telah hadir di perkuliahan pada malam hari ini, yaitu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Saya harap Mas Mbak semua dalam kondisi sehat selalu, karena ini informasi pandemi juga ya ngeri-ngeri sedap ya, karena sudah mulai naik lagi gitu ya, COVID-nya dengan sistem dengan varian barunya gitu ya. Jadi memang ini yang harus kita waspadai, tapi kita jangan takut, tapi juga jangan kendor gitu ya. Maksudnya kalau kita terlalu takut, nanti takutnya imun kita jadi turun. Tapi yang penting adalah kita bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan kita, kita lawan COVID bersama-sama agar COVID ini bisa segera selesai, segera hilang di bisa beraktivitas lagi ya nih ya. Karena kemarin udah ada wacana untuk PTM ya. Ya semoga aja PTM-nya bisa terwujud. Tapi ya pandemi ini harus segera berakhir juga agar PTM-nya nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan ke pertemuan kita, yaitu sekarang sudah masuk ke pertemuan 4 ya, tidak terasa, yaitu tentang perancangan sistem informasi akuntansi. Maaf sebentar, saya coba ubah dulu. Ini saya kasih part 1 ya. Part 1 karena ini materinya cukup banyak, jadi tidak saya langsung jadikan satu di sore hari ini ya. Saya akan bagi, jadi saya bagi dua part 1 dan part 2 ya. Saya kasih part 1 karena memang kita di sini akan membahas di part 1 dulu ya. Karena memang di dalam part 1 ini kita akan lebih banyak belajar tentang dasar sistem, dasar akuntansi yang akan kita buat menjadi sebuah perancangan. Jadi materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa merancang sebuah sistem informasi akuntansi ya, tapi kita harus mengetahui juga dasar-dasarnya seperti apa. Nah, itu yang penting yang nanti akan kita pelajari bersama pada malam hari ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi di sini kita akan mempelajari lebih dalam. Namun ini mungkin Mas semua justru lebih paham di sini karena basic dari mata kuliah Mas semua atau yang sudah bekerja itu lebih memahami ya terkait dengan akuntansinya. Kalau nanti saya akan lebih fokus kepada sistem informasinya. Kita yang pertama adalah di dalam perancangan sistem informasi itu ada yang namanya teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi itu apa? Ya, di sini ada teknik sistem. Ya, teknik sistem itu berbagai tool yang digunakan dalam analisa, rancangan dan dokumentasi sistem informasi akuntansi. Ya, dan teknik sistem akuntansi ini berawal dari siklus yang sesuai dengan bidang dan unit kegiatan perusahaan. Jadi sesuai dengan bidang perusahaan tersebut ya, bidangnya bergerak di bidang apa gitu ya, itu akan berbeda dengan perusahaan yang satunya. Nah, jadi siklus akuntansi terdiri dari dua bagian, yaitu pencatatan dan pelaporan ya. Dalam siklus akuntansi merupakan teknik sistem yang berurutan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bertujuan agar proses pencatatan keuangan tertata dengan benar dan sempurna sehingga mengurangi kesalahan pencatatan nilai atau angka dari aktivitas perusahaan. Jadi memang di dalam sebuah teknik sistem yang dilakukan ini belum masuk kepada sistem informasi ya. Ini masih berupa sistem. Nah, mungkin kita ibaratkan sistem itu ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti sistem pencernaan gitu ya, sistem pernafasan. Jadi sistem itu ibarat kata dia tidak bisa lepas jika salah satu
bagian itu tidak jalan ya, seperti misal pernafasan ya, misal pernafasan mulut hidung, misal hidung atau bermasalah, maka udara yang diserap itu akan apa ya, tidak sesuai gitu ya, karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sistem itu berjalan. Nah, di dalam sistem akuntansi ini ada dua bagian memang, yaitu pencatatan dan pelaporan. Ini sangat penting karena teknik ini itu yang membuat agar keuangan itu dapat tertata dengan benar dan sempurna, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Kalau akuntansi sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan, itu sangat berbahaya sekali ya. Karena kalau sampai itu terjadi akan timbul kerugian gitu. Nah, memang secara sistem di akuntansi itu memang benar-benar detail ya. Sistem itu memang benar-benar detail bagaimana kita harus bisa membuat sistem itu baik dan bisa digunakan secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah dari teknik sistemnya. Nah, ini siklus akuntansi ya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering melihat ya. Di sini ada transaksi dan ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian kalau jurnal umum masuk ke buku besar, kalau jurnal khusus masuk ke buku pemantau ya. Kemudian dia masuk ke neraca saldo, kemudian dia masuk ke anyar jurnal penyesuaian ya, kemudian ke neraca jalur atau lintas kerja, masuk ke laporan keuangan, kemudian masuk jurnal penutup, jurnal kembali, kemudian neraca saldo di awal periode. Jadi siklusnya, yang namanya siklus itu memang ada, dia akan kembali lagi ke siklus awal atau di titik awalnya, karena memang dia adalah berupa aliran ya. Kalau di sini adalah berupa aliran data ya, aliran data dari mana itu bisa berjalan ya siklusnya ya, dari A sampai Z, Z akan kembali ke A lagi, seterusnya seperti itu. Jadi sistem dokumentasi di sini merupakan teknik sistem, sebuah teknik sistem di siklus akuntansi yang sangat penting kita ketahui sebelum kita mengembangkan apa ya, mengembangkan sistem informasi ya. Karena kita harus paham sistemnya dulu, teknik sistemnya dulu, baru kita mengembangkan teknik sistem informasinya ya. Karena kalau kita sudah mengarah ke sistem informasi atau komputerisasi, kita harus paham juga detail awalnya itu seperti apa. Kalau kita awalnya pun tidak tahu ya, maka bisa dibilang teknik itu bisa dinyatakan gagal ya, karena tidak sesuai dengan teknik-teknik sistem yang dilakukan atau digunakan untuk proses akuntansi yang terjadi. Nah, itu penting kita ketahui. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada dua, itu tahap pencatatan dan tahap pelaporan. Nah, kalau tahap pencatatan mungkin kita semua sudah tahunya, hanya mereview lagi mungkin ya, bahwa di sebuah sistem akuntansi ya ada tahap yang namanya pencatatan. Yang pertama, melakukan transaksi ya. Tahap pencatatannya itu analisis atau dokumen aktivitas bisnis menjadi dasar untuk pencatatan awal setiap transaksi ya. Jadi di dalam proses atau melakukan transaksi ini, yaitu ada aktivitas bisnis yang menjadi dasar pencatatan dalam setiap transaksi. Yang melakukan transaksi, kita misalnya jual beli, awal kita melakukan transaksi. Yang kemudian yang kedua, mencatat transaksi dalam jurnal ya. Berdasarkan dokumen pendukung, transaksi dicatat dengan menggunakan jurnal secara kronologis ya. Karena mencatat transaksi dalam jurnal itu menggunakan jurnal secara kronologis. Jadi yang namanya mencatat transaksi itu kan ada historicalnya ya, kapan transaksi itu terjadi ya, jumlahnya berapa, kemudian itu transaksi apa, itu harus tercatat dengan baik, yaitu tercatat dalam jurnal ya.
Kemudian yang ketiga adalah memindah bukukan posting, membuka atau posting transaksi ke dalam buku besar. Jadi transaksi yang telah dicatat pada jurnal yang diposting pada akun-akun sesuai dengan buku besar jika diperlukan buku tambahan atau buku pembantu. Ya. Jadi setelah di dalam buku transaksi dalam jurnal itu, maka akan dipindah ke dalam buku besar. Nah, itu adalah yang pencatatan. Kalau yang pelaporan, ya, yang pertama adalah menyiapkan saldo rata saldo atas akun-akun buku besar, ya. Jadi tahap ini memungkinkan pengecekan umum dalam keakuratan pencatatan dan pemindah bukuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mencatat jurnal penyesuaian, ya. Jadi semua informasi yang relevan belum tercatat harus diidentifikasi dan dibuatkan penyesuaian yang tepat. Jurnal penyesuaian harus dicatat dan diposting sehingga akun-akun berada pada saldo yang benar dan laporan keuangan yang disiapkan. Jadi setelah ada transaksi tadi, tahap transaksi tadi, ya, pencatatan tadi, ada tahap pelaporan. Dan ini di dalam pelaporan itu juga harus ada jurnal penyesuaian, ya, yang menyesuaikan untuk mengidentifikasi dan dibuatnya penyesuaian agar lebih tepat. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan, ya. Jadi ini berupa laporan hasil operasi dari aktivitas perusahaan dan posisi keuangan serta arus kas berdasarkan informasi yang terdiri akun yang telah disiapkan. Jadi di sini yang terjadi adalah bagaimana kita bisa menyiapkan laporan keuangan itu dengan baik. Kemudian yang keempat, menutup akun nominal, ya. Saldo akun nominal sementara ditutup ke akun laba ditahan. Jadi akun nominal itu ditutup agar apa? Agar yang akun laba itu dapat ditahan. Dan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan kesamaan dan keseimbangan debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting. Jadi begini, intinya dalam proses pencatatan dan proses atau tahap pelaporan dan pencatatan dan pelaporan adalah bagaimana cara kita bisa membuat pencatatan itu secara rinci, secara detail, agar apa? Dalam pelaporannya pun juga akan lebih sesuai, ya. Karena kalau itu tadi pencatatan dan pelaporan itu tidak sinkron, ya itu akan timbul yang namanya defisit, ya, atau selisih. Nah, itu yang harus dihindari dalam proses akuntansi, ya. Ya meski saya bukan akuntan, ya, tapi secara sistem informasi, saya mengembangkan sistem informasi, jika terjadi itu sebetulnya bukan kesalahan dari sistem, ya, tapi kesalahan dari user, ya, karena sistem itu akan berjalan jika ada user. Atau kalau kita lihat dalam sistem informasi kemarin kita bahas, yaitu adalah ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, kalau brainware-nya bermasalah, ya otomatis softwarenya akan bermasalah, ya. Bermasalahnya dalam arti di sini bukan softwarenya yang jelek, ya, tapi ada kesalahan di sini dalam proses pelaporan di pencatatan dan pelaporan di akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Jadi pencatatan harus ada bukti, ya, yang jelas sumber pencatatan setelah proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sebagian dokumen merupakan hasil dari pemrosesan transaksi. Nah, dokumentasi dalam sistem akuntansi itu memang sangat penting, ya, karena itu sebagai apa? Sebagai bukti, ya. Jadi hanya dicatat, tapi kalau tidak ada buktinya, itu pun juga sama aja sistem informasi itu tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, ini yang dinamakan kita itu harus paham dengan yang namanya sistem informasi dan dokumentasi yang ada. Nah, kemudian di dalam hal ini, ya, kita harus melakukan dokumentasi dengan baik dalam sistem informasi akuntansi yang akan dibuat. Kemudian sumber bukti transaksi, ya, ini ada sistem pendukung, ya, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Ini merupakan dokumen-dokumen sumber bukti dari transaksi. Kemudian laporan keuangan.
laporan keuangan itu laporan atas kejadian-kejadian masa lalu ya. Itu tadi historical ya, bersifat keuangan selama periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi laporan keuangan itu dibuat harus sesuai dengan standar akuntansi, di mana sifat laporan keuangan itu terdiri dari satu, fakta yang telah dicatat, dua, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, yang ketiga adalah pendapat pribadi. Nah, jadi di dalam proses laporan keuangan ini ya, itu harus ada biasanya ada 3 sifat itu ya. Ada 3 sifat di mana yang harus dilakukan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Nah, fungsi dari laporan keuangan adalah sebentar. Oke, fungsi dari laporan keuangan ya adalah menyajikan informasi keuangan berupa aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan informasi mengenai perubahan dalam harta bersih yang terjadi sebagai akibat kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyajikan informasi keuangan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi fungsi dari laporan keuangan ini nanti memang informasi-informasi yang disajikan itu memang harus bermanfaat ya. Jadi tidak asal sistem informasi laporan keuangan itu hanya bersifat formalitas ya, tapi laporan keuangan itu harus bersifat dibutuhkan, dan istilahnya dia membuat atau menyajikan itu dengan data-data yang benar gitu ya. Karena memang di dalam sistem pencatatan akuntansi ya, itu harus jelas, terutama dalam proses pencatatan keuangannya itu atau laporan keuangannya itu. Jadi di dalam baik, sebentar saya coba cek dulu. Oke, jadi gini, bentar. Oke. Nah, jadi fungsi dari laporan keuangan itu seperti itu ya. Karena memang di dalam proses pelaporan itu memang kita harus menyajikan data yang benar-benar baik ya, data yang benar-benar real, data dari pemasukan dan pengeluaran itu harus sinkron ya. Kemudian selain itu memang di dalam proses laporan keuangan itu juga menyajikan informasi tentang perubahan harta dan kewajiban perusahaan seperti pembiayaan dan investasi. Kalau kita terapkan dalam sebuah sistem informasi akuntansi ya, itu sebetulnya pengembangannya akan lebih luas sekali ya. Kenapa bisa lebih luas? Karena memang kalau kita membuat sebuah sistem informasi, kita akan bebas untuk mengolah data yang kita miliki ya. Misal nih, kita akan membuat laporan keuangan untuk jurnal ya, kemudian untuk periode ini sampai ini ya. Kalau kita menggunakan sistem yang manual, kita harus membalik lagi bukunya ya, mencari lagi dokumentasinya. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, itu akan membuat apa yang kita buat itu nanti akan bisa menjadi informatif ya. Data itu akan lebih informatif kalau kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Kalau laporan-laporan yang kita buat misal memang menggunakan komputer gitu kan, menggunakan Excel, itu memang sebetulnya sudah by komputer ya, komputerisasi, tapi belum sistem informasinya. Karena kalau
kita ibaratkan untuk akuntansi yang masih manual, yaitu ya komputer, kita misalnya menggunakan Excel itu ya masih manual kalau menurut saya. Kenapa? Belum terintegrasi, belum terinterkoneksi dengan satu klien dengan klien yang lain di satu perusahaan, atau misal kita mau ada perusahaan corporate yang dia banyak cabang seperti itu. Jadi pemasukan dan pengeluaran dalam pencatatan keuangan dalam pembiayaan dan investasi dengan pembuatan laporan keuangan itu akan bisa lebih terpantau. Jadi tidak terlalu menyebar, terlalu luas. Jadi memang ini yang terjadi dalam proses sistem informasi akuntansi yang terjadi. Memang ini memang tidak mudah ya, mengembangkan sebuah sistem akuntansi tidak mudah. Tapi kalau kita sudah bisa berhasil membuat ini ya, maka yang terjadi nanti yang terjadi adalah memudahkan kita dalam proses pencatatan pelaporan terutama ya. Karena misal terjadi defisit anggaran maupun selisih biaya, itu akan kelihatan dari tracing yang dilakukan. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita pelajari pada sore hari ini ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya ini laporan keuangan ya menurut PSAK ya, nomor 1 revisi 2009, terdiri dari ya mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang tahu ya PSAK itu apa ya. Jadi kalau yang belum tahu, kita informasikan bahwa PSAK itu pernyataan ya standar akuntansi keuangan ya. Itu ada poin-poinnya itu ya. Yang pertama adalah terdiri dari laporan keuangan posisi laporan keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan ekuitas, yang keempat adalah laporan perputaran kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi memang pelaporan itu sudah ada standarnya. Jadi tidak bisa kita membuat laporan itu asal-asalan gitu ya. Tapi standarnya itu harus ada 5 poin ini ya. Nah, nanti kalau kita akan mengembangkan sistem informasinya, kita pun juga harus memperhatikan ini ya. Poin-poin ini harus ada dalam sistem informasi yang akan kita kembangkan. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan dengan baik sistem informasi kita ya, kita harus bisa membuat sistem informasi akuntansi ini bisa diterapkan di semua perusahaan. Tapi kadang itu tadi ya, masing-masing perusahaan punya style yang berbeda. Oh, pelaporan mereka seperti ini, kemudian perusahaan A seperti ini, perusahaan B seperti ini. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa perusahaan A itu bisa mengembangkan sistem informasi lebih baik daripada perusahaan B. Karena mungkin perusahaan A itu perusahaannya lebih simpel gitu ya, pemasukan pengeluarannya tidak sebesar di perusahaan B. Tapi memang di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana proses dari sistem akuntansi itu bisa berjalan dengan baik. Karena memang di dalam sistem akuntansi itu harus terdiri dari bagaimana kita membuat sistem itu sesuai dengan perancangannya. Nah, setelah ini nanti ya kita akan belajar tentang perancangan jauh lebih dalam, yaitu tentang permodelan basis datanya ya. Kita akan belajar basis data. Kalau mungkin ada mata kuliahnya di sistem di prodi komputerisasi akuntansi ini, yaitu tentang perancangan basis data. Itu nanti kita akan belajar di sana, akan banyak bagaimana cara kita membuat sistem basis data yang baik ya. Sistem basis data itu apa, kemudian flow-nya seperti apa, kemudian kita membuat flowchartnya gitu ya. Untuk dokumentasi apa, untuk arusnya,
harus di sistem itu ya. Karena apa? Ini nanti yang menentukan kesuksesan dari sebuah implementasi dari sistem informasi akuntansi. Kenapa demikian? Karena jika nanti perancangan sistem informasi akuntansi itu tidak baik ya atau kurang baik, maka yang terjadi adalah hasil sistem itu pun juga tidak baik. Karena itu yang penting dalam sebuah perancangan sistem informasi akuntansi, agar apa? Agar dalam proses implementasi, dalam proses pembuatan sistem informasi akuntansi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman di sini yang mungkin kini kelas sore ada yang bekerja juga, ya silahkan nanti kalau sudah ya ada yang sudah bekerja, mungkin bisa menuliskan di kolom live chat nih siapa yang sudah bekerja ya. Nanti akan saya identifikasi. Nanti silahkan sharing ya di sini ya, di kolom komentar. Saya sudah bekerja Pak di perusahaan ini sebagai ini gitu ya. Nanti saya biar tahu biar kedepannya nanti saya bisa memberikan contoh-contoh. Misal oh ini Mas A atau Mbak A, Mbak B, Mas A, Mas B ini bekerja di perusahaan ini ya. Nanti langkah-langkah apa yang dilakukan untuk bisa mengembangkan perusahaan itu agar Mas Mbak semua berkuliah di Universitas Telkom ini bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa diterapkan di dunia kerjanya gitu ya. Karena kita di sini di Universitas Telkom memang mendorong agar apa yang kita dapat di perkuliahan ini bisa kita terapkan di dalam dunia kerja. Karena kebanyakan memang banyak yang bekerja ya, jadi saya pun juga memaklumi di sini kuliah sore itu pasti tantangannya sangat berat gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti akan tetap kita bareng-bareng tetap belajar bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang baik gitu ya. Lah nanti kita sama-sama belajar bagaimana membuat sistem informasi akuntansi itu bisa berjalan dengan baik. Nah maka dari itu saya butuh dukungan dari Mas Mbak semua, dituliskan di kolom live chat ya. Silahkan nanti siapa yang sudah bekerja, nah nanti di perusahaan bergerak di bidang apa. Kalau memang tidak mau menyebutkan nama perusahaannya tidak apa-apa, bergerak di bidang apa, nanti kita sama-sama sharing di sini ya. Sama-sama sharing di sini nanti akan saya bisa memberikan contoh-contoh untuk bagaimana kita bisa membuat perancangan ya sistem informasi akuntansi itu agar bisa jauh lebih baik seperti itu ya. Silahkan nanti bisa sharing di sini, nanti akan saya berikan contoh mungkin di pertemuan minggu depan ya, saat kita sudah masuk ke sistemnya, bagaimana kita merancang basis datanya. Nah nanti bisa sharing di live chat, Pak saya di perusahaan ini permasalahannya akuntansinya seperti ini gitu ya. Nanti kita bareng-bareng diskusi di situ, karena kita tidak bisa dua arah, tapi kita percakapan kita hanya di live chat ya. Nah maka dari itu dari live chat itu nanti kita bisa diskusi bareng-bareng agar di dalam proses perancangan sistem informasi akuntansi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena memang itu yang kita harapkan di perkuliahan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita terapkan di perusahaan kita masing-masing. Jadi untuk perkuliahan pada sore hari ini materinya cukup sekian, karena ini part 1. Nanti kita akan lanjut part 2 di perancangan sistem informasi akuntansi ini yang lebih menantang lagi ya. Kita ini pemanasan yang menantang lagi. Nah nanti saya pun juga ingin sharing nanti dengan tugas ya, kan komisi saya ada tugasnya ya, tugas sebagai pendukung, nilai untuk UTS dan UAS. Nah ini nanti silahkan dipelajari materi-materinya yang sudah saya sampaikan juga di Ciakat ya. Nanti bisa belajar dengan baik materi yang saya sampaikan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mas Mbak semua. Sekali lagi tetap kita jaga prokes agar pandemi ini bisa segera berlalu, berakhir, dan kita bisa segera PTM ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, sampai jumpa lagi kita di pertemuan